memberikan sebuah motivasi buat kita, walaupun udah lanjut usia tetapi tetap memberikan terbaik untuk kita semua. Dan para sekalian, tibalah acara kita, yaitu penyaji materi tentang pelatihan permusawaratan mengajar. Insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Emi Abdurrahman SPD yang kami dengan Kang Emi. Perlu diketahui bahwa beliau dilahirkan dari keluarga muda tercinta ke alam dunia, yaitu beliau Ketua Dakwah MUI Kecamatan Priuk. Yang kedua, Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Kota Tangerang, Dai Banten TV kita sering mengenal. Selanjutnya Ketua Dakwah KPRM Kota Tangerang, dan beliau juga Dai Kantibmas Kota Tangerang. Kalau seandainya nanti Kantibmas Mas yang mau mutasi ke beliau ya, dengan dari kita, jangankan yang masih hidup, yang udah meninggal aja beliau tetap mengurusin, apalagi yang masih hidup. Terima kasih, dan kepada para Ustaz Emi Abdurrahman SPD kami persilakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'dan. Para guru, para kiai, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kum semuanya di sini pada namanya guru biar lebih cepat, singkat dan bisa betul-betul mengenai materi pemrosesan jenazah ini sampai mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir pada siang hari ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh TNI, SIP TNI, Polri semuanya, dari kecamatan, lurah semuanya, RW, RT, guru-guru semuanya, pengurus DKM dan wabil khusus ketua pelaksana acara, kum semuanya, semoga limpahkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Izin kita akan mulai langsung kegiatan hari ini. Saya minta bapak-bapak menghadap ke sana. Jadi bapak menghadap ke ibu-ibu ke sana. Yuk, ya kita akan mulai pelatihan karena sudah jam 2. Jadi madep ke sini. Bapak-bapak mungkin mundur ke sana. Izin Pak Yai ya, agak mundur ke sana. Ini dikosongkan. Bapak ya geser ke sana. Nah gitu. Jadi kita biar bisa berdampingan. Nah seperti itu. Peralatannya, mejanya disiapkan. Pak Ketua tolong disiapkan mejanya ya. Nah seperti itu. Siapa ada calon jenazahnya di sini yang sudah disiapkan Ketua? Ada ya. Nanti ke sini calon bukan ini semuanya juga calon camat di sini ya. Insya Allah ya semuanya calon camat ya. Banyak saingannya calon camat. Ya di sini Insya Allah semuanya akan menghadapi camat. Cuman mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, amin. Mana calon camatnya yang akan mendampingi kegiatan ini? Sudah ada?
Oke, nanti sambil disiapkan. Baik. Ya. Coba semuanya, apakah seluruh jamaah di sini itu sudah mengenal ataupun sudah terjun langsung mengurus jenazah? Coba yang sudah mengurus jenazah angkat tangannya. Ada 1, 2, 3, 4 ataupun amil ya, amil. Alhamdulillah. Jadi sisanya ini ya belum pernah terjun. Wah, ini harus sering-sering ikut pelatihan ini kalau seperti ini. Oke. Yang kedua, pernah mengikuti pelatihan pengurasan jenazah selain ini sebelumnya? Oke. Ada yang pernah memegang jenazah ketika memandikan? 1, 2. Oke, bagus ya. Jadi sudah banyak. Pada kesempatan hari ini, sebelum nanti Pak Yai Arif akan memaparkan bagaimana teknis pelaksanaan daripada mensolat. Kalau mensolatkan insya Allah sudah pada hatam ya. Pak Kiai nanti akan lebih ke memandikan dan juga memotong kain kafan ya, biar efektif. Dan itu yang sering memang ketika kami melaksanakan pelatihan itu sering ya, yang utamanya itu adalah kegiatan bagaimana memotong, bagaimana mengkafani ya, dan juga memandikan. Baik ya, udah ada. Oke. Izin kami ini adalah pengurus Korwek Forum Mubalik Tangerang, di mana fokus kami ini adalah di antaranya selain daripada pengurasan jenazah, alhamdulillah sudah lintas daerah ya, dari Kota Tangerang dan juga provinsi. Hanya sebenarnya ini tim kami ini banyak, ada sekitar 8 orang, karena banyak juga daripada pengurus ini adalah pimpinan pondok pesantren, sehingga tidak bisa hadir semuanya. Satu lagi masih ada ya, sehingga belum bisa hadir semuanya. Iya kan, tiduran ya, ketiduran. Ini mah anak kecil mayatnya. Oh iya, harus mejanya, maksudnya medanya sambung 2, ini kurang ya. Keteteran, bahkan yang hamilnya pun mohon maaf meninggal. Karena apa? Memaksakan diri ketika sedang terjadi COVID pada waktu itu, dan mencari penggantinya sulit ya, sehingga kami hampir setiap bulan itu mengadakan pelatihan pengurasan jenazah ini ya. Dan alhamdulillah bismillah, kemarin itu beliau Ustadz Muiz meminta, dan kami tadinya ada acara di Jakarta, dan alhamdulillah ya, atas izin Allah ternyata bisa bertemu dengan orang-orang hebat semuanya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Ini luar biasa. Bagaimana, sudah ready atau masih disiapkan? Atau mungkin bapaknya mana tadi yang calon jenazah? Oh, lagi keluar, mayatnya jangan dulu. Badannya ya kokoh kan ini mah. Tanggung jawab ya ketua DKM. Oh, Masya Allah. Iya ya, alhamdulillah. Yang kelihatan yang mana? Oh, ada. Alhamdulillah. Baik. Nah, para peserta pelatihan pengurasan jenazah yang saya banggakan, bahwa kematian ini adalah sesuatu hal yang gak perlu ditakuti, tetapi harus kita persiapkan. Setuju sampai di sini? Setuju sampai di sini? Yang jadi pertanyaan, mau sekarang, besok, lusa, atau nanti? Gak ada yang jawab Ustaz, besok aja lah, Ramadan. Ada yang
mau segera dipanggil oleh malaikat Israel? Saya rasa semuanya merasa Ustaz belum siap, betul? Padahal kematian itu sebagaimana tadi Pak Kiai sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau lihat ayat ini, kul di sini adalah kalau di dalam ilmu balaghah disebut dengan kul jami'. Nah, ini ya kul jami'. Jadi yang tua, yang muda, anak-anak kalau sudah masuk ke dalam takdirnya dari qatul maut pasti akan dijemput tanpa ada yang bisa menghalanginya. Ya, sehingga semuanya baik orang soleh, orang toleh, orang ganteng, orang pesek, orang mancung, orang putih, orang hitam, semuanya kalau sudah masuk ke hakikat manusia melewati fase kehidupan yaitu kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, itu yang harus kita pahami. Bapak izin karena sudah ada. Bila ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah mengupgrade ataupun kita sudah memantau pergerakan kematian, cek di dia jempol nah. Oh iya dingin ya. Pak ini dingin Pak. Wah, aduh ya Allah. Kalau sudah misalkan kita cek di sini, waduh ini udah dingin, maka ya jangan merasa udah orang tua saya masih lama meninggalnya, ngapain sih diasinin? Perasaan ada setan itu pinter. Padahal kita doain, kita bacain Yasin itu bukan mempercepat kematian, tetapi mendoakan kalau memang masih panjang usianya, semoga dilekas sembuhkan. Kalau memang sudah saatnya, maka dimudahkan. Sampai di sini paham ya? Jadi nggak ada ya lagi yang misalkan jangan orang tua saya masih jajak, masih waras, masih saya belum nikah juga, belum dinikahin sama orang tua saya. Misalkan di sini kayaknya banyak yang muda-muda ya, Gen Z di sini ya. Ada Gen Z nih banyak muda-muda ya, muda-mudi ya. Kaki, ke lutut, pinggang. Nah, maka ketika itu langsung lakin mau takun bila ilaha illallah. Punten Pak. La ilaha illallah. Sama-sama Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kapan terus pelan-pelan bimbing orang tua kita, bimbing istri kita, bimbing suami kita, bimbing tetangga kita. Syukur-syukur ada anaknya. Jadi tugasnya itu benar kata Pak Kiai tadi, keluarga yang memantau kondisinya. Kan yang tahu kondisi sakit siapa? Keluarga. Ya, maka kita harus betul-betul responsif. Ketika kondisi orang tua kita wah sudah memang ini repot, maka segera dari sana bantu talqin. Ya, kalau misalkan dia ataupun yang sakit tersebut sudah berat, maka cukup mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ikhlas ya Pak. Masih nak masuk. Ya Allah ya, ini suatu pelajaran berharga. Jadi ini yang hadir di sini semuanya ini adalah calon jenazah dan kita pun sama akan menghadapi kondisi itu dan kita mempunyai kewajiban untuk membantu saudara kita bisa mengkalamkan kalimat la ilaha
Tajul Imdad syarahnya Irsyadul Ibad dijelaskan bahwasanya ya man akhirah alami la ilaha illallah dakhalal jannah. Apabila seseorang yang mau meninggal dan yang mampu mengkalamkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham ya, Pak ya? Lalu sekarang kondisinya, ketika mata orang yang meninggal, mata yang meninggal itu kan terkadang terbuka, gak semuanya tertutup karena saking sakitnya dicabut nyawa oleh malaikat Israil. Sakit Pak, ya Allah ya Rabb. Bahkan di dalam hadis-hadis Bukhari dijelaskan sakitnya bagaimana dicabut nyawa oleh malaikat Israil itu sangatlah dahsyat. Makanya ketika mata seorang yang sudah meninggal itu terbuka, maka kita tutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ininya kalau misalkan agak berat, ditekan ininya ya. Ini pasti untuk Bismillah wa ala millati Rasulillah. Gitu ya. Ya, dan disedekahkan. Oke, ya sampai di sini ya sudah kondisi meninggal. Maka bagaimana menghadapkan mayat ini? Mayat ini kan misalkan kalau yang rumahnya SSSSSSS itu kan menghadapnya ke mana? Maka kita hadapkan si mayat ini boleh di mana saja. Tapi kalau misalkan luas, arahkan ke tempat yang terbuka biar didoain. Kalau perlu misalkan di tengah rumah, apa namanya tengah rumah itu? Apa? Tengah rumah itu apa? Ruang tamu ya, ruang tamu. Di ruang tamu pasang kasur ya di sana. Biar betul-betul nanti ketika ada yang mau mendoakan, membacakan ya cucunya semuanya tumpulin, bukan hanya ditangisin tetapi didoakan ya, didoakan agar si mayit ini betul-betul merasa tenang, dan mudah-mudahan kita selalu berharap ya kepada setiap orang-orang yang meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita harus berprasangka baik, walaupun mohon maaf mungkin dia itu tukang tarot, tukang judi, ataupun tukang mainin perempuan ada di sini. Ataupun mungkin dulunya jadi tukang palak, ataupun tukang palak bertobat gitu kan, banyak macamnya. Dan kita tahu orang tersebut, tetapi kita diharuskan ataupun disunnahkan untuk berhusnuzon terhadap mayat tersebut ya. Jadi insya Allah ketika ditanya, insya Allah meninggal dalam keadaan baik ataupun husnul khotimah. Nah, sudah kondisi seperti ini, maka keluarganya sambil menunggu amil yang akan sambil menunggu ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang akan mempersiapkan. Jadi kalau bisa si keluarga itu jangan direpotkan lagi, turun tangan ya, RT RW ya, menyiapkan mobilnya, menyiapkan amilnya, menyiapkan segalanya, kalau perlu tendanya, kalau perlu konsumsi yang datang buat ketika ada tamu airnya ya, itu turun semuanya. Agar apa? Meringankan keluarga yang ditinggalkan ya. Sampai di sini Kang Aros ya, dan itu sangat penting. Jadi timbulkanlah rasa empati dan rasa sayang kepada siapapun di antara lingkungan kita yang meninggal. Jangan sampai ada yang meninggal, udahlah kamu yang ngurus dulu, ngeri gitu. Jangan sampai diajak satu kampung, satu RW, satu RT gara-gara tidak mau ngurus mayat tersebut. Dan ini adalah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini, adik-adik semuanya yang hadir. Ya, baik.
selanjutnya saya punya waktu 2 menit lagi. Setelah itu, ini kondisi mayat itu misalkan pakai baju, maka harus memperlakukan mayat ini dalam keadaan baik. Di antaranya kalau misalkan masih bisa baju ini dibuka dengan baik. Kan kalau baru-baru mayat itu masih gampang kan? Maka dibuka ininya, terus dibuka. Dan ketika misalkan mau membalikan mayat pun ternyapa. Nah, seperti ini. Jadi kita harus betul-betul memperlakukan mayat ini dengan sebaik mungkin. Bukan bajunya dibuka pelan-pelan. Ya jangan sendiri, ya. Jangan sendiri ya. Setelah itu apa? Celana. Dan kondisinya itu sambil ditutup. Ya, pakai kain kebak kalau di Sunda. Apa namanya kalau di sini? Sama ya. Kayak kain yang panjang gitu, ya. Jadi walaupun belum diapa-apain jangan ditelanjangin gitu aja sambil ditangisin, baju belum dirapihin, mata masih melalap. Jangan, langsung segera eksekusi ya. Bacain doa, rapihkan tempat tidurnya ya, biar betul-betul kita nyaman. Dan tulis namanya, jangan lupa. Tulis namanya biar orang yang datang bacain Fatihah, bacain doa agar betul-betul si mayit ini semakin orang banyak yang mendoakan, maka semakin baiklah mayit tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak silakan boleh bangun kembali. Waktu Bapak sudah ya, silakan. Ya. Mudah-mudahan pada hari ini ilmu yang diberikan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Padanya, Bapak tolong. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Curug yang alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh Bapak siapa namanya? Pak Cucu, alhamdulillah sudah memberikan sambutan. Yang kami hormati Ketua DMI Provinsi Banten Bapak Kiai dan Ketua DMI Kecamatan Curug beserta seluruh pengurus masjid se-Kecamatan Curug, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami terima kasih bisa diterima dengan terbuka untuk hadir di Kecamatan Curug, dan mungkin di kesempatan hari ini ibu dan bapak kami akan bersama-sama untuk belajar di dalam satu mengurus jenazah, memandikan, kemudian yang kedua nanti mengkafani jenazah. Mungkin ibu dan bapak sudah memegang buku, saya tidak akan bicara tentang teori, tapi langsung akan mempraktekkan saja Pak ya. Itu nanti bisa untuk bekal di rumah ya Bu ya. Sudah pernah mandi mayat? Belum ya. Nanti habis ini mudah-mudahan berani masih saya begitu. Saya bisa minta papan tulis? Ya. Sudah disiapkan Pak? Kain kafan? Sudah? Berapa meter? 13 meter cukup ya. Nah, saya minta untuk membuat simulasi dulu. Biasanya kalau di dalam mengurus jenazah Bapak dan Ibu, itu yang kita urusin dulu memandikan atau memotong kain kafan? Memandikan atau memotong kain kafan? Mau memandikan dulu atau memotong kain kafan? Potong kafan dulu ya. Karena nanti kalau memandikan dulu takut kedinginan mayatnya. Ya, kita motong kain kafan dulu. Ya, saya minta disiapkan guntingnya, dan dalam hal ini ada spidol. Alhamdulillah ya. Jadi bapak-bapak bisa nanti ikut memperhatikan di dalam memotong kain kafan yang nanti akan kita gunakan untuk mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan bapak-bapak.
Jadi di dalam membuat kain kafan ini mungkin perlu diperhatikan, ada kapas sudah siap. Untuk guling bisa dibuka. Kemudian berkaitan juga dengan yang lainnya itu nanti perlengkapannya ya. Baik. Ya itu nanti untuk bahan-bahan pemandikan. Baik. Sekarang kita akan mempraktekkan tentang memotong kain kafan, tapi belum saya praktekkan. Kalau kita butuhkan untuk kain kafan itu berapa lembar, Pak? 3 lembar dan 5 lembar. 5 lembar digunakan untuk perempuan, 3 lembar untuk laki. Nah, bagaimana cara membagi kain kafan yang perlu untuk kita praktekkan? Satu yang perlu kita perhatikan dalam memotong kain kafan ini, Bapak-bapak, kita harus memiliki ukuran. Bapak tinggi badannya berapa? 170. Ketika memotong kain kafan orang yang tingginya 170, maka kita harus menambah kain kafan yang nanti kita gunakan untuk mengikat di bagian kepala dan bagian kaki. Maka dibutuhkan penambahan 40 cm. Bagian kepala dan bagian kaki 30 cm. Kalau tinggi badan 170, berapa ditambahin bagian kepala, Bu? 40. Bagian kaki berapa, Pak? Di jumlah berapa? 170 ditambah 70, 240. Baik. Jadi untuk kain kafan yang kita gunakan 1 lembar sepanjang 240. Kalau 240 kali 5 berapa meter? Berapa? Maksudnya menjadi memotong kain kafan sebanyak 5 lembar. Berapa, Pak? Berapa? Kita persiapkan 5 lembar dengan ukuran yang sama. Taruh saja, ini saya gambarkan. Kain kafan pertama berapa tadi? 240. Kain kafan kedua 240. Ini sederhana biar gampang diingat. Kain kafan ketiga 240. Kain kafan keempat 240. Kain kafan kelima 240. Sudah 5 belum, Ibu dan Bapak? Sudah. Nah, kain kafan 5 ini akan kita gunakan. Satu, bahwa kain kafan yang kita gunakan 3 lembar. Berarti ini kain dasar 1, ini kain dasar 2, ini kain dasar 3. Masih sisa berapa, Pak? Sisa berapa, Bu? 2 ya. Sisa 2 ini yang kain yang keempat. Kain keempat akan kita gunakan untuk baju kurung. Baju kurung ya? Apa? Baju gamis. Ini digunakan untuk gamis. Masih sisa berapa? 1. Sisa 1 ini, Bapak-bapak, nanti dibagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama. 240 dibagi 3, kira-kira 80 ya. Dibagi 3, 80, terus 80. Satu kain kafan yang kelima ini dibagi untuk apa saja kebutuhannya? 1, digunakan untuk sarung ya, sarung. Ibu suka pakai sarung? Pakai. Bapak pakai sarung? Pakai. Jadi potongan dari yang satu ini digunakan untuk sarung. Yang kedua digunakan untuk popok. Popok tahu ya, Bu? Popok, pempes. Ini untuk popok.
kerudung atau sorban, ya. Karena di dalam mengkafani Rasulullah itu dengan salah satu aswabin bidin, dengan 3 lembar. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib, apabila laki-laki dibungkus dengan 5, berarti yang lembar keempat digunakan untuk baju kurung dan yang 1 digunakan untuk surban. Karena ini biasa ke masjid pakai surban, nanti pada saat menghadap kepada Allah juga pakai surban. Bagaimana kalau orang tidak pernah sholat boleh nggak dipakai surban? Nanti malaikat bingung ini. Ya, jadi di antara 5 kain ini maka yang akan kita potong bahwasanya kain yang kelima digunakan untuk 3 bagian: sarung, popok, dan kerudung. Paham ya Pak ya? Nah, kemudian nanti kain-kain ini akan kita susun Bapak-bapak. Ada kain pertama, ya, kain dasar pertama. Kemudian kain dasar kedua disimak. Kira-kira kalau kain kafan ini cukup nggak untuk bungkus kita? Muat nggak? Nggak muat ya. Padahal ketentuan kain kafan seharusnya untuk menutupi tubuh tidak. Tapi kain kafan di Indonesia itu cuma 120 cm. Agak cukup ya Pak ya. Maka nanti kita susun seperti ini. Ada kain kafan kedua, terus ada kain kafan yang paling atas, ditaruh di lapisan paling atas. Nah baru nanti setelah itu kita letakkan jilbab di sini ya, jilbab. Kemudian kita letakkan kain pengikat apa namanya, sarung, dan nanti popok paling atas. Nanti Bapak siap ya diperhatikan dulu pakai popok ya. Gitu Pak ya. 170. Kalau tingginya 2 meter, ada yang 2 meter di sini? Ada. Yang ditambah ya, berarti lebih dari itu, sesuaikan kebutuhan. Terus kain dasar yang kita gunakan ada berapa? 3 lembar pertama, kedua, ketiga. Lembar keempat digunakan untuk gamis. Lembar kelima dipotong menjadi 3. 1 untuk sarung, kedua untuk, ketiga untuk. Nanti Pak Ketua DMI ada kan? Ketua DMI nanti bikin kuis ya, yang bisa jawab dapat hadiah, mau nggak Bu? Dapat ompreng ya. Ya, sudah jelas ya? Jelas. Sekarang kalau sudah jelas nih Ustaz Emi, kalau pegangin saya ingin mempraktekkan. Tapi nanti yang memotong kain kafan ini jangan saya. Siapa yang motong? Bapak ya, Ibu dan Bapak ya. Saya menghadapnya kemana ya? Ini saya mau mempraktekkan motong itu tidak dengan kain kafan. Biar Ibu dan Bapak yang nanti mempraktekkan. Ya, ini ibaratnya ini adalah kain kafan. Ya, Miss, kalau bisa ada. Ada ya? Oke. Ya. Ini Bu ya, Ibu Bapak ya. Sambil miring-miring nggak boleh. Ini berapa meter? 240 kali 60. Ya, taruh aja segitu ya Pak. Kita memotong kain kafan ukurannya adalah 200. Kita taruh aja 240. Nanti Bapak yang motong, jangan saya. Ini biar langsung praktek ya. Nah, potong berapa? 240. Ya. Jadi kalau potong kain biar cepat. Nah, pegang. Nah, bisa ya. Ini nanti kalau dengan kafan tidak perlu dipotong, tinggal break gitu ya. 240. Berapa potong lagi Pak? 5. Itu potongan pertama ya. Sekarang potongan yang ke 2 ya Bu ya.
biar langsung praktek nanti ya. Kemudian kita potong lagi nggak Pak? Potong berapa? 3 kita potong. Berapa lagi? Ya. Nah, ini kain kafan yang keempat Pak ya. Ya. Ini kain kafan? Yang kelima. Baik, kain kafan kelima. Di antara kain kafan kelima ini satu buat kain dasar satu, ini dasar dua, dasar tiga, satu. Sekarang kita bikin gamis Pak ya. Bagaimana cara bikin gamis? Ini Bapak Ibu lihat ya, supaya nanti mayat itu nggak pakai sendiri, kita pakai ini nanti ditekuk ya. Ditekuknya sekira-kira sepertiganya dari lebar. Kita potong dengan miring seperti ini. Kita buat lubang. Lubang Pak ya. Nah, lubang yang kita gunakan ini nanti akan kita buatkan lagi, yaitu supaya dipermudah agar gampang kepala masuk. Ini untuk masuk kepala ya. Ini kain apa namanya? Kain gamis ya. Kain gamis satu ya. Gamis saya terang namanya ya. Saya kalau di praktek mana? Masih tinggal berapa Pak? Tinggal satu. Dipotong jadi berapa? 3. Pegang Pak. Satu itu apa nih? Sarung. Ya. Kedua untuk pokok. Ketiga untuk pokok sananya. Ali, ya. Ali, samping juga. Nanti ketika kita pakai, ini kita ikat. Begini Pak ya, dikurung. Apa yang dikurung? Ini dikurung kemudian ditali di atas pusat. Itu Pak ya. Sampai potong samping yang potongan ketiga adalah kain yang kelima. Nanti untuk ikat dipusat. Ini ditekuk, dikasih kapas nanti, kemudian ini untuk ikat di atas pusat. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Gampang kan? Cuma masalahnya orang banyak yang nggak mau, takut. Oh, ini lagi. Harus ada asistennya. Ini Ibu dan Bapak. Maaf, Ibu udah tahu ya. Saya ambil yang lain aja. Ini adalah bikin kain pokok. Kita gunting sampingnya Pak. Ini sampai ya, sampai atas. Kemudian ini sampai atas. Itu Pak ya. Ini kain pokok. Nanti pemakaiannya adalah ini ditaruh di bawah pantat, dikasih apa nih? Kapas. Biar apa? Biar empuk. Biar empuk. Baru ditekuk. Ini lama-lama tengeng sih. Ya ini ditekuk begini. Nanti diikat di atas bisa. Siap? Siapa ya? Jadi nanti kalau Pak ambil misalnya banyak orderan bisa dibantu. Ya, jadi kita bisa bantu Pak. Siap ya? Saya minta 2 orang. Ibu ke depan satu biar tahu Bapak satu. Siapa yang mau memotong kain kafan siapa? Ayo, 2 deh, Ibu 2. Maksudnya biar perwakilan tuh ya. Silakan Ibu maju ke depan. Pak siapa namanya? Pak Abdurrahman, satu lagi Pak. Satu lagi, buat pembantu ya. Sekarang ikutin apa yang tadi saya sampaikan. Kita membutuhkan kain kafan. Bapak tingginya 170 Pak ya. Pak siapa namanya? Siap dikafani nanti ya? Ya, ini nanti akan kita kafani Pak. Bapak sekarang
dibuka kain kafannya. Sama. Baik, alhamdulillah nih. Jadi agak enak nih ya. Jadi tangan saya sampai silang. Sudah, tolong dibuka imbalannya. Ini diturunin di bawah Bu ya. Silakan. Sekiranya agak dikit lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang Bapak mengukur seukuran 270. Mayat Bapak ini sini Pak. Untuk diukurkan nanti mau dibungkus Bapak ini. Rebahan dulu nggak apa-apa di bawah, ukur dulu Bu, lihat di bawahnya apa untuk ukur kolomnya begini ya. Cukup Bapak bangun. Berapa Pak? Pertama ditumpuk di sini. Sekarang Ibu yang memotong kain dulu Pak. Diukur dulu nih, ukurannya sama. Ukuran yang sama. Ini kayaknya lumayan gede nih kayak apa? Ya. Ukuran yang sama. Ya. Set. Ya. Enggak disobek. Ya. Berapa lembar dah? 3 lagi, Bapak yang belum? Ya, biar semuanya nanti merasakan. Diukur Pak banyaknya dulu. Ya, perhatikan Pak ya, Ibu. Nanti kapannya? Ya. Ukuran sama ya. Ya. Ibu yang belum potong? Ya, silakan. Oke, tarik. Iya, gampang nih. Kalau marah gampang. Iya, sudah berapa? 3. Ya, Ibu sudah dua-duanya. Sekarang Bapak satunya lagi belum? Nanti ada yang mau nyoba motong Pak? Bapak nyoba motong. Ya. Karena memang ini bagi-bagi Pak ya. Ya, silakan dipotong kain kafannya. Ya, tarik. Sudah berapa Pak? 4. Satu lagi harus 5 potong nih. Dari mana bikin talinya? Dari samping sini Pak, sekitar 3 cm aja, 3 cm. 5 potong, tapi ini cukup 3 potong. Nanti yang 1 potong dibagi 2 ya. Coba dipotong, lihatin Bu ya, potong 3 cm, jangan gede-gede ya. Gede ya. Sekitar lagi, dikit lagi. Nah, segitu. Ya, silakan tarik. Bikin 3. Ya. Tarik. Ini Bapak masa kecil kurang bahagia ya. Ya Bu ya, cara mengambil potongannya dari samping saja. Iya, tarik. Dibutuhkan berapa tadi Pak? 5 ya, 5. Coba dipilihkan yang kira-kira tali panjang mana? Tengah ya? Tengah. Sepihakkan. 1. Oh, baru 3 ya? Sebentar. Oh iya, 1 lagi Pak.
Satu lagi. Oh iya, ini baru 3 ya. Nah, 1 bagi 2. Jadi 4 potong, yang 1 kita bagi menjadi 2. Yang 2 ini pendek buat di lokasi mana Pak? Kepala dan kaki. Oke, dipotong. Ya. Disimpan dulu ya sekarang. Baik. Ya. Kain kafan tolong dipisahkan. Kain kafan 1 dipisahkan dulu. Ya. Pisahkan dulu, taruh. Dirapiin dulu. Kain kafan 2. Ya. Ibu dilihatin ya, Bapak-bapak. Kain kafan 2. Ya. Belum. Disusun ini belum nyusun untuk. Ini hanya untuk memisahkan dulu. Oh, gede ini kain kafannya kayaknya. Kain kafan 3. Ini namanya kain kafan dasar. Ada berapa, Bu? Kain dasar ada berapa, Pak? Sekarang silakan Bapak ambil 1 lagi buat baju gamis. Baju gamis 1, Pak. Ini panjangnya 240. Dibagi 2 tapi agak panjang sedikit. Sebentar. Perhatikan Bu ya. Mana? Agak isi lagi. Lagi. Nah, cukup. Bikin lubang Pak ya. Lubangnya gini. Bikin aja kayak tadi, tengah. Ini pegang. Tarik. Bukan. Ini aja. Ini nih yang kita tarik. Sobek. Sini. Kurang lagi. Terus kurang lagi ya. Terus. Nah sekarang coba yang penting gimana tadi? Ini bikin tambah lagi. Sekiranya saja untuk kejar. Ya Bu ya, diperhatikan nih. Lagi kurang. Depan. Oh cukup. Ya. Ini kain apa Bu? Gamis. Ya, taruh dulu. Lipat Pak, dilipat. Baik. Sekarang bikin kain apa? Tinggal 1? Dibagi berapa? 3. Bagi 3 Pak. Silakan Ibu mau motong boleh. Bisa diatur formanya. Ya. Dibagi 3. Ya, bagi 3. Silakan Bu potong. Ya, tinggal narik. Ya. Sip. Nah. Baik, yang 1 ini lagi yang sebelah sini. Sebelah sini. Ya, ini kain apa? Kain koko. Ada yang mau pakai Pak? Satu lagi Pak, sorban atau kerudung. Ini nanti dibikin segitiga Bu ya. Ya. Kalau nggak bisa, bikin aja cukup. Ya. Atau begini Bu ya. Nanti ini adalah ditekan. Kalau misalnya nggak cukup, berarti nanti ditekan. Dalam posisi begini, nanti ditukar di tempat kepala. Nanti kita praktekkan ya. Baik ya Pak ya, Bapak Ibu sudah mempraktekkan cara membuat kain kafan. Nah, berkaitan dengan kafan ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cara motongnya kafan. Ini saya menyampaikan dengan cara yang simpel. Ada kain diukur tinggi badan ditambah 40 cm, 30 cm potong jadi 5. Yang 1 di antara kain tepat dijadikan pengikat sarung, yang 1 dijadikan pos. Sekarang
setelah kain kafan selesai berarti kita akan mempersiapkan jenazah. Tapi sudah dimandikan belum Pak? Bapak naik sendiri. Satemi. Masih. Saya minta dipersiapkan ember 3. Bapak menghadap ke timur Pak. Bapak ke timur. Karena menghadap ke kiblat. Ya. وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, wabil khusus orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal Rosyid MSI. Beliau adalah sekretaris Kabupaten Tangerang yang insya Allah sebentar lagi menjadi bupati Kabupaten Tangerang. Sudah wayahnya, karena sudah lama jadi sekda. Di saatnya masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya Curug, ingin sekali beliau yang kan sekda sudah lama jadi naik jadi bupati Kabupaten Tangerang. Karena memang kita semua tahu prestasi beliau di Kabupaten Tangerang, terutama di musyawarah Al-Quran, juga di event yang lainnya sangat bagus dan baik. Alhamdulillah sudah 2 kali juara umum. Insya Allah ketiga kalinya nanti kita berikan hadiah dari bupati Kabupaten Tangerang. Amin. 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 Inilah masyarakat Kecamatan Curug ingin sekali bersilaturahmi pada siang hari ini. Walaupun memang agenda kita sebetulnya jam 13.00 Pak Sekda. Ini kami yang hadir insya Allah ada 60 pengurus masjid dan mushola Kecamatan Curug. Sebetulnya ini kegiatan sangat mendadak karena hanya 1 minggu kami persiapan, karena mungkin ya keyakinan kami karena mereka warga masyarakat Kecamatan Curug ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Pak Sekda, sehingga alhamdulillah kuota yang kami berikan 100, sekarang sudah hampir 200 orang yang ingin bersilaturahmi dan mengikuti kegiatan pelatihan pengurusan jenazah pada kesempatan hari ini. Karena keinginan mereka bertemu dengan Pak Sekda. Alhamdulillah Pak Sekda pada kesempatan ini lebih awal pertemuannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Pak Sekda kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Camat Curug serta Bapak Sekcam, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bino, Bapak RW Bule, Bapak Binamas, Babinsa, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para ketua DKM mushola dan masjid, yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Al-Hijrah Kelurahan Binong Blok I Kelurahan Binong, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mewah dan bersih ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul
jahara silaturahmi dalam rangka acara silaturahim kita semua dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus pelatihan pemulasaraan jenazah se-DKM Kecamatan Curug tahun 2024 yang alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, mengingat jadwal agenda Bapak Sekda hari ini sangat padat sekali. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kita semua. Ini bukti kecintaan Bapak Sekda Kabupaten Tangerang terhadap masyarakat Curug, khususnya masyarakat Kelurahan Binong. Mudah-mudahan pertemuan dengan Bapak Sekda ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Bapak Sekda Kabupaten Tangerang, khususnya menjadi Tangerang 1, jadi Bupati Kabupaten Tangerang. Inilah yang kita harapkan dari masyarakat Kecamatan Curug, khususnya Kelurahan Binong, karena memang kita tahu perjalanan beliau mulai dari Kecamatan Curug, kemudian jadi Sekda, dan inilah mungkin wayahnya, saatnya kita menginginkan beliau berada di Tangerang 1, yaitu Bupati Kabupaten Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Untuk itu, mari kita simak dan dengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Reza Rasid MSI. Disilakan. Kami haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Curug, Pak Kiai di Camat Curug nih Pak. Beliau baru berapa bulan? 5 bulan. Alhamdulillah banyak kenal. Terima kasih ya. Pak Arif namanya. Pak Sekjam mana Pak Sekjam? Ini Pak Sekjamnya Pak Anggar, kasih Pak Lurah, Kino, makasih ya. Yang kami hormati Pak RW, Pak Andi Bule, Salam. urus banjir soal dengan beliau. Ya, Pak Dalamir, yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili kami hormati. Wabil khusus ini sahabat saya ini Pak Haji Dede, terima kasih Pak Haji Dede ya. Pak Jono, Pak Jono, sahabat saya Pak Misno, semuanya Pak Haris, semuanya ada di sini semua. Terus juga para ketua RW, ketua RT yang kami hormati, para narasumber di sini. Hadir Ustadz Emi Abdurrahman dan Ustadz Pak Tul Muiz baru saja. Pak Kiai Arif Rahman. Oh, masih yang selamat pada beliau ya. Satu lagi ini Ustadz Sanusi. Ustadz Sanusi yang mondoknya nggak tamat-tamat Pak, nggak pernah tamat. Terima kasih Pak Fatul Muiz selaku DKM juga selaku koordinator DI yang hari ini insyaallah akan melaksanakan pelatihan pemusaraan jenazah. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ulama yang akan saya gabungkan satu persatu. Ya. Memang awalnya saya ingin hadir secara utuh di sini, Pak Haji Suhandi, Pak Imam besar di sini ya. Karena memang agendanya ada lagi sepatan udah tunggu juga pukul 13 juga sama jam 1 juga. Ya sudah 3 minggu yang lalu, Pak Gede 2 yang lalu WA. Saya mikir gak bisa tidur gimana caranya nih kan. Yang penting hadir aja dulu ya begitu. Kebetulan
Tadi pagi ada acara di Panongan, di Citra, terus langsung ke acara yatim piatu, ke Hipul, terus ada, terus ya ke Panjidede, dan sekarang sebentar lagi berangkat ke Sepatan. Jadi pengurusan jenazah ini memang menurut sebagian besar awam, sebagian besar masyarakat itu awam. Mereka awam terhadap bagaimana caranya kita bisa memberikan perhatian kepada orang yang sedang dalam keadaan keprihatinan, kesusahan, ditinggalkan oleh keluarganya. Tetapi ada di lain pihak ada orang yang mau ikut serta melaksanakan pelatihan pengurusan jenazah. Ini luar biasa. Sebagian besar melihat kesannya awam, tapi di lain pihak tugasnya adalah tugas mulia. Tugas mulia yang senantiasa mendapatkan berbagai limpahan pahala. Orang yang tidak mau, yang orang sungkan, yang orang segen, tapi dia melaksanakan. Karena apa? Karena tidak akan berhenti proyeknya. Programnya tidak akan berhenti selama orang itu ada. Dan kita semua berdoa semuanya lebih panjang umur, sehat. Tapi kan Allah Sang Khalik mempunyai kehendak lain. Begitu mempunyai kehendak lain, Sang Khalik ada keluarga yang meninggal, peran pengulasan jenazah ini yang akan hadir. Mereka memandikan, mereka mengkafani, mereka menyolatkan sampai dengan mereka menguburkan. Ini luar biasa. Jadi sampaikan salam hormat kami kepada nanti para peserta. Bukan kamu tidak mau ketemu, karena justru saya datang dari awal pengen ketemu, tapi kan jadwalnya berbeda. Pukul 13 ini lebih awal. Sampaikan salam hormat bahwa ini tugas mulia, menjadi ladang pahala yang luar biasa, yang orang tidak akan banyak mau untuk melaksanakan kegiatan ini, tapi ada sebagian besar mau datang untuk melaksanakan pelatihan ini. Ya Pak Haji, ini luar biasa. Jadi kita doakan nanti yang pelatihan itu supaya senantiasa panjang umur, sehat, dilimpahkan rezekinya. Kalau nggak ada mereka siapa nanti akan mengkampanye yang mengurus jenazah? Itu Pak Kiai, orang-orang itu. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami menganggap saya harus hadir walaupun sebentar, karena melihat kiprah mereka itu pekerjaannya tidak semua orang banyak mau, tapi dia hadir untuk bisa beribadah, melaksanakan sama-sama memberikan perhatian kepada urusan jenazah. Jadi ini hal yang luar biasa. Salam hormat kami kepada peserta pelatihan tersebut, dan salam hormat kepada BKM, kepada warga masyarakat di RW berapa ini? 14 RW Andi kan? Ya. Pak RW Andi, salam hormat kami kepada mereka semua, keluarganya, melalui kegiatan pelatihan pengurusan jenazah di Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah. Hijrah itu Pak Haji Suhandi. Kita jalan, tapi kita menuju tempat untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah namanya. Kalau kita hanya pindah, gak ada niatan untuk melakukan perbaikan, bukan hijrah juga. Ngungsi. Kalau kata film dulu Benyamin S, cowboy ngungsi. Ya, tapi alhamdulillah gak ada di sini mah di Kabupaten Tangerang. Semuanya hijrah itu adalah dalam rangka mendapatkan menuju kebaikan dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin, mohon maaf belum ada peserta, saya buka aja ya. Mudah-mudahan dengan pembukaan pelatihan pengurusan jenazah ini petugasnya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut sampai utuh, dan insya Allah nanti dalam momentum lain saya pamit harus berangkat ke Sepatan, dan mudah-mudahan nanti kita cari waktu. Itu saja Pak Dede. Terima kasih Pak Ustaz. Nuhun tokoh FTQ kan didoakan ya, supaya juara di doa di Pak Suhandi ya.
Maaf, lebih kurang maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Dede, terima kasih atas wasilah Bapak Haji Dede, Bapak saya bisa hadir di sini. Dan yang lalu dengan Bapak Haji Dede.